Di sudut kota yang sunyi, di balik dinding rumah bergaya norak keluarga Wormwood, ada seorang gadis kecil yang berbeda, Matilda. Sejak ia bisa bicara, kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah rengekan minta mainan, melainkan pertanyaan dan komentar yang membuat orang tuanya geleng-geleng kepala. Di usia 4,5 tahun, saat anak lain sibuk mencoret dinding, Matilda telah menghabiskan Great Expectations karya Dickens di sudut perpustakaan kota, sebuah tempat persembunyian dari keluarga yang menganggapnya aneh. Nama lengkapnya Matilda Wormwood, tapi jangan tertipu oleh nama manis itu. Ayahnya, Tuan Wormwood, adalah penipu ulung yang menjual mobil bekas penuh kecurangan. Ibunya, seorang wanita dangkal yang lebih tertarik pada cat kuku menyala dan acara TV murahan daripada mengajari anaknya membaca. Dan Michael, sang kakak, hobinya menonton TV sambil melahap kentang goreng. Di tengah kegaduhan keluarga yang dangkal ini, Matilda tumbuh seperti mawar di tumpukan sampah. Cantik, cerdas, tapi terasing. Tapi di manakah tempat bagi seorang jenius kecil di dunia yang memuja kesederhanaan? Sekolah Crunchem Hall menjawabnya dengan ironi. Di bawah kepemimpinan Miss Trunchbull, sang kepala sekolah bertubuh petinju dan berhati setan, Matilda menemukan bahwa neraka tak selalu berapi. Hukuman bernama coki, ancaman lempar anak seperti lembing, dan kue coklat raksasa yang dijadikan alat penghinaan. Di sini, ketidakadilan bukan hanya kata, tapi rutinitas. Tapi di balik awan kelam, ada secercah cahaya. Miss Honey, guru dengan suara lembut dan mata yang melihat jiwa, bukan sekadar rapor. Dialah yang pertama kali melihat dan mengakui keistimewaan Matilda. Dan di titik itulah sesuatu yang ajaib terjadi. Bukan hanya kata-kata yang berbicara, tapi gelas-gelas mulai bergerak sendiri. Kapur tulis menari di udara, kekuatan telekinesis yang menjadi senjata rahasia melawan ketidakadilan. Namun, ini bukan sekadar kisah anak ajaib melawan raksasa. Ini tentang perlawanan diam-diam seorang gadis kecil yang menggunakan otak sebagai pedang, buku sebagai tameng, dan hati yang terluka sebagai bahan bakar. Ini tentang bagaimana kecerdasan bisa menjadi kutukan sekaligus penyelamat. Dan yang terpenting, ini tentang kita semua yang pernah merasa tak dilihat tapi menyimpan kekuatan untuk mengubah takdir. Siapkan dirimu, karena kisah Matilda Wormwood akan membukakan pintu antara dunia nyata yang kejam dan imajinasi yang membebaskan. Di balik tawa ada amarah, di balik keajaiban ada pelajaran pahit, dan di balik seorang gadis kecil ada revolusi. Pernahkah kau merasa berbeda? Bayangkan hidup di rumah tempat televisi menjerit 24 jam, aroma kentang goreng basah menguar dari karpet, dan percakapan terpintar sekeluarga hanya tentang cara menipu kilometer mobil bekas. Ini bukan setting sinetron murahan. Ini realita Matilda Wormwood, gadis 4 tahun yang terdampar di tengah keluarga paling anti kecerdasan sepanjang sejarah. Tuan Harry Wormwood, sang ayah, adalah maestro penipuan. Rambutnya disemir pirang neon bak Cheetos terbakar, jasnya mengkilap palsu, dan mulutnya selalu berkoar. Otak buat apa otak? Yang penting duit. Setiap hari ia menjual mobil rongsokan dengan odometer yang diputar mundur, sambil tertawa saat korban-korbannya, para pensiunan tak berdosa, tertipu. Ironisnya, ia marah besar saat Matilda berani membetulkan matematika penipuannya. Anak perempuan sok pinter. Pekiknya lalu merobek halaman buku The Red Pony yang sedang Matilda baca. Bagi Harry, kecerdasan anaknya adalah aib, cermin yang memantulkan kebodohannya sendiri. Lalu ada Nyonya Wormwood, sang ibu, wanita dengan rambut platinum bak ikan hias dan kuku panjang berwarna merah darah. Baginya, hidup hanyalah panggung acara TV dan mimpi soal suami kaya. Buat apa sekolah tinggi? Nanti juga kau cari suami kaya, katanya sambil mengecat kuku. Tak peduli bahwa Matilda di usia 5 tahun sudah memecahkan soal matematika yang membuat guru-gurunya ternganga. Di meja makan, sementara Matilda bertanya tentang angka prima, Nyonya Wormwood sibuk mengutuk nomor undian yang sial. Dialog mereka lebih timpang daripada debat antara profesor dan bebek karet. Dan jangan lupa Michael, sang kakak. Bocah berotot es krim ini punya 2 hobi, menonton TV sambil mengunyah keripik dan mengejek Matilda sebagai kutu buku aneh. Tapi Michael tak sepenuhnya salah. Di rumah ini, buku adalah barang terlarang. Perpustakaan keluarga Wormwood cuma berisi katalog mobil bekas dan majalah gosip usang. Tapi di sela-sela terali ketololan ini, Matilda menembus jalan. Ia menyelinap ke perpustakaan kota, melahap Jane Eyre 1984, bahkan buku sains yang jauh melampaui usianya. Semua diam-diam di bawah meja pustakawan yang iba padanya.
Tapi jangan sangka Matilda hanya korban pasif. Di balik tatapan polosnya ada pemberontak cerdas. Saat sang ayah menyita bukunya, Matilda membalas dengan lem super di topi fedora kesayangan Harry. Adegan yang membuat kita tersenyum sekaligus ngeri. Seorang balita menggunakan logika ala ilmu kimia untuk balas dendam, atau ketika ia memanipulasi jam rumah demi menciptakan kebingungan dan menonton tayangan favoritnya. Aksi yang lebih cerdas dari seluruh skema penipuan ayahnya. Di sini, Roald Dahl menggambar kontras tajam. Keluarga yang mendewakan kebodohan versus anak yang haus pengetahuan. Rumah Wormwood adalah parodi kapitalisme bodoh, tempat uang dicetak dari dusta dan otak dianggap penyakit. Tapi di tengah gurun intelektual ini, Matilda tumbuh bak kaktus berbunga, keras, mandiri, dan indah dalam kesendiriannya. Setiap halaman yang ia baca adalah tamparan bagi orang tuanya. Setiap pertanyaannya adalah pemberontakan, dan setiap diamnya adalah teriakan, "Aku ada di sini, aku berbeda, dan aku tak akan padam." Tapi bisakah bunga seindah itu bertahan di gurun, atau akankah ia layu sebelum menemukan oase bernama Miss Honey? Jika keluarga Wormwood adalah penjara intelektual, maka Crunchem Hall adalah laboratorium penyiksaan anak-anak. Bayangkan gerbang sekolah yang berderit seperti pintu neraka, halaman bermain seluas kuburan, dan ruang kelas yang baunya campuran kapur basah dan ketakutan. Di sini, di bawah kendali kepala sekolah Agatha Trunchbull, pendidikan bukan tentang mencerdaskan, tapi menjinakkan. Miss Trunchbull bukan sekadar kepala sekolah, ia adalah hibrida raksasa antara binaragawan dan Dracula. Posturnya setinggi lemari es 2 pintu, betisnya sebesar tong anggur, dan tangannya, tangan itu bisa mengangkat bocah 10 tahun seperti mengangkat boneka. Tapi yang paling mengerikan bukan fisiknya, itu sistem pendidikannya. Di Crunchem Hall, murid bukan siswa, tapi tahanan perang. Hukuman favoritnya coki, bilik sempit berduri tempat anak dikurung berjam-jam, atau lemparan olimpiade di mana Trunchbull melemparkan siswa nakal seperti lembing sambil berteriak kalimat yang seolah-olah ditulis oleh iblis. "Kau pikir ini sirkus? Aku sirkusnya." Tapi jangan salah, di balik kekejamannya, Trunchbull adalah jenius psikopat. Ia menciptakan sistem belajar yang membuat anak-anak ketakutan gagal, lalu menghukum mereka dengan metode penyiksaan psikologis. Seperti pada Bruce Bogtrotter yang dipaksa memakan kue coklat raksasa seorang diri di depan seluruh sekolah. "Habiskan kue ini sendiri atau kau masuk coki." Pekiknya dan senyum sadisnya mengatakan lebih banyak dari 1000 cambuk. Bagi Trunchbull, kekuasaan adalah narkoba dan ia kecanduan berat. Tapi di tengah ladang ranjau ini ada satu zona aman, kelas Miss Jennifer Honey. Jika Trunchbull adalah tornado, Honey adalah embun pagi. Guru muda ini berjalan dengan langkah ringan, suaranya semanis madu, dan matanya bisa melihat jiwa, bukan sekadar nilai rapor. Di kelasnya, dinding dihiasi puisi, meja berderet rapi, dan udara terasa bernafas. Saat Matilda masuk pertama kali, Miss Honey tak sekadar menyapa. Ia melihat angka-angka ajaib yang menari di kepala Matilda, melihat pemberontakan diam-diam di balik kacamata bulatnya. Hubungan mereka bukan guru murid biasa. Ini pertemuan dua korban sistem yang sama. Miss Honey, yatim piatu yang hidup dalam bayangan Trunchbull, terpaksa tinggal di gubuk reot tanpa listrik. Matilda, anak jenius yang terdampar di keluarga barbar. Saat Honey berbisik, "Kau spesial Matilda," itu bukan pujian kosong, itu kode rahasia. "Aku tahu kau bisa melawannya." Bersama, mereka merancang pertahanan. Miss Honey mengajari Matilda matematika tingkat profesor, sementara Matilda mengajari Honey cara berani. Tapi di Crunchem Hall, kebaikan adalah dosa. Trunchbull mengawasi Miss Honey seperti elang mengincar tikus. Setiap senyum Honey ke Matilda, setiap pujian di rapor dianggap pembangkangan. "Kau mau menjadikan anak ini seperti ibumu dulu, ya?" desis Trunchbull suatu hari, mengungkit rahasia kelam masa lalu Honey. Di sini, Roald Dahl memperlihatkan pertarungan abadi. Teror versus empati, kekerasan versus kecerdasan, kebencian versus harapan. Dan di tengah medan perang ini, Matilda mulai sadar, untuk mengalahkan monster, ia tak bisa hanya jadi jenius, ia perlu keajaiban. Tapi bagaimana caranya seorang anak kecil melawan raksasa? Jawabannya tak ada di buku, tapi di pikiran Matilda. Di suatu sore kelam, saat matahari bersembunyi di balik awan seolah takut menyaksikan, Matilda Wormwood mencapai titik puncak kesabarannya. Miss Trunchbull baru saja menghukum seluruh kelas karena berani bernapas terlalu keras. Di rumah, ayahnya merobek halaman terakhir buku yang sedang ia baca. Tragedi besar bagi seorang anak yang menjadikan cerita sebagai pelarian. Dan di kepalanya, amarah yang terpendam sejak kecil mulai mendidih, seperti gunung berapi mini yang siap meletus. Tapi Matilda tak menyangka, letusan ini tak hanya metafora. Di kamar
kamarnya yang sempit, ia menatap gelas air di meja. "Ini tidak adil," bisiknya tangan mengepal. Dan tiba-tiba gelas itu bergoyang, awalnya pelan, seperti digoyang hantu. Lalu dengan ledakan emosi tak terduga, gelas itu terjungkal. Air tumpah membasahi foto keluarga Wormwood yang tak pernah layak disebut keluarga. Matilda tercekat. "Aku yang melakukan ini." Tapi di balik rasa takut ada bisikan nakal. "Jika ini nyata, aku punya senjata." Malam-malam berikutnya, kamar Matilda berubah jadi laboratorium rahasia. Dengan disiplin ilmuwan gila, ia berlatih, menggerakkan pensil, membalik halaman buku, bahkan mengangkat boneka beruang dengan kekuatan pikiran. Telekinesis, kekuatan yang ia baca di komik, ternyata nyata. Ujian pertama datang dari Lavender, teman sekelasnya. Saat Trunchbull mengancam akan memasukkannya ke coki karena pelanggaran kecil, Lavender menyusun rencana. Seekor kadal air diam-diam dimasukkan ke dalam gelas kepala sekolah. Matilda menyipitkan mata, menyadari apa yang akan terjadi. Dan benar saja, kadal itu meluncur dari gelas tepat ke leher Trunchbull. Jeritannya yang memekakan telinga adalah musik bagi telinga para murid. Tapi Matilda tahu ini baru permulaan. Perlawanan sejati ada di tangannya. Ketika Bruce Bogtrotter dipaksa menghabiskan kue coklat raksasa, Matilda tak hanya menyaksikan. Dalam hati, ia menyemangati Bruce. "Kau bisa, Bruce." Setiap gigitan Bruce adalah tamparan diam-diam pada tirani Trunchbull. Dan saat sang kepala sekolah murka karena kue itu benar-benar habis, Matilda tersenyum kecil. Ini bukan sihir, tapi perlawanan yang tak terduga. Dan bagi Matilda, ini adalah pelajaran. Kekuatan bisa datang dari tempat yang paling tak disangka. Puncaknya terjadi di ruang kelas Miss Honey. Saat Trunchbull mengungkit kematian ayah Honey dengan dingin dan sadis, Matilda merasakan amarah yang tak terbendung. Kali ini bukan sekadar gelas yang bergerak, kapur tulis melayang di udara. Dengan presisi mengerikan, ia menulis pesan di papan tulis. "Aku Magnus, aku kembali. Agatha, kejahatanmu tak tersembunyi lagi." Trunchbull, sang tiran tak terkalahkan, berubah jadi anak kecil ketakutan. Ia menjerit, berlari, dan menghilang selamanya. Dikalahkan oleh bayang-bayang masa lalu dan seorang gadis berusia 6 tahun. Tapi Roald Dahl tak sekadar memberi kita adegan fantasi. Ini metafora brilian. Kekuatan terbesar bukan dari otot, tapi dari pikiran yang berani memberontak. Matilda tak hanya menggerakkan benda, ia menggerakkan takdir. Setiap kali ia menggunakan telekinesis, itu adalah teriakan balik pada dunia yang mencoba membungkamnya. "Lihat, aku ada, dan aku tak bisa dihentikan." Tapi di balik kemenangan ini, ada pertanyaan menggelitik. Bisakah kekuatan super menyembuhkan luka seorang anak yang haus kasih sayang? Ataukah kebahagiaan sejati harus datang dari keluarga yang sebenarnya? Kemenangan di Crunchem Hall datang bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan lolongan ketakutan. Miss Trunchbull, sang algojo berkumis kaku itu, lari terbirit-birit dari sekolahnya sendiri, wajahnya pucat bagai hantu yang baru melihat cermin. Pintu gerbang berderit menutup untuk terakhir kalinya, dan udara di halaman sekolah tiba-tiba terasa manis. Anak-anak berdiri diam sejenak, lalu tawa mereka meledak ke langit. Monster itu akhirnya tumbang. Tapi di balik kemenangan ini, tersisa satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi pada Matilda, sang arsitek revolusi? Sementara Trunchbull menghilang bagai kabut pagi, keluarga Wormwood justru sedang mengemas koper. Bisnis curang Tuan Wormwood terbongkar. Polisi mengepung rumah mereka. "Cepat Matilda, kita harus kabur ke Spanyol," teriak Harry sambil menjejalkan tumpukan uang ke dalam koper. Tapi Matilda tak bergerak. Di tengah kekacauan itu, ia justru tersenyum. Di depan matanya terpampang jelas ayahnya yang panik, ibunya yang merengek soal cat kuku yang tertinggal, dan Michael yang masih menggenggam kentang goreng. Ini bukan keluarga, pikirnya. Ini parodi. Dan di tengah kehancuran itu datanglah suara lembut dari pintu. "Matilda, aku di sini." Miss Honey berdiri dengan gaun sederhananya, tangan gemetar memegang surat adopsi. Rumahnya mungkin hanya pondok kecil di pinggir desa, tapi di mata Matilda itu istana. "Kau yakin mau tinggal denganku?" tanya Honey. Suaranya hampir tak terdengar. Matilda tak menjawab. Ia langsung memeluknya. Pelukan itu bicara lebih keras dari kata-kata. Ini keluarga, ini rumah. Roald Dahl tak memberi akhir yang manis secara instan. Prosesnya perlahan. Tak semua orang percaya bahwa seorang guru miskin bisa mengasuh anak jenius. Tapi Miss Honey punya senjata pamungkas. Dia memilihku, dan aku takkan mengecewakannya. Di sisi lain, nasib keluarga Wormwood menjadi sindiran yang menyengat. Kabar terakhir menyebut mereka terdampar di Spanyol. Harry jadi penjual tiket lotre palsu, Nyonya Wormwood kehilangan kuku-kuku panjangnya karena mencuci piring, dan Michael masih menonton TV. Tapi Matilda tak membenci mereka. Mereka seperti karakter komedi sedih, katanya pada Honey suatu malam. "Aku hanya bersyukur
bersyukur aku bukan bagian dari lelucon itu lagi. Di akhir kisah, Dal meletakkan pelajaran pahit. Keluarga bukan sekadar darah, tapi tentang siapa yang memilihmu. Matilda dan Honey, dua jiwa yang terluka, menemukan rumah di pelukan satu sama lain. Dan di momen inilah telekinesis Matilda menghilang. Mungkin karena aku tak perlu lagi marah, katanya. Kekuatan supernya lenyap digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat, kasih sayang yang tak bersyarat. Tapi bisakah kebahagiaan sederhana ini bertahan? Ataukah dunia akan kembali menguji mereka? Jawabannya ada di setiap halaman yang kita baca dan di setiap hati yang memilih untuk berani mencintai. Di balik kisah jenius kecil yang menggerakkan gelas dengan pikiran, Roald Dahl menyelipkan peti harta karun berisi kebijaksanaan. Ini bukan dongeng biasa, ini manual perlawanan untuk siapapun yang pernah diremehkan. Mari kita buka petinya satu persatu. Pelajaran 1, buku adalah senjata diam-diam. Saat keluarga Wormwood sibuk menipu dan menertawakan ilmu, Matilda mencuri waktu di perpustakaan. Setiap halaman yang ia baca adalah palu yang perlahan meruntuhkan tembok kebodohan. Dickens mengajarinya ironi kehidupan, dan angka-angka menjadi bahasa rahasianya. Roald Dahl ingin kita tahu, literasi adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Di tangan Matilda, buku bukan kertas mati, tapi senjata pembebas. Pesannya jelas, jangan pernah remehkan anak yang gemar membaca. Mereka bisa mengubah dunia. Pelajaran 2, pemberontakan adalah bahasa universal. Matilda tak mengangkat pedang atau bom. Senjatanya, kecerdikan. Saat ayahnya merendahkannya, ia balas dengan lem super di topi kesayangan. Di sini, Dahl berbisik, kamu tak perlu jadi kuat untuk melawan. Cukup jadi cerdas. Bahkan anak kecil pun bisa jadi revolusioner, asal punya strategi dan keberanian. Pelajaran 3, cinta yang tulus lebih kuat dari darah. Keluarga Wormwood punya segalanya. Rumah, TV, mobil mewah. Tapi mereka miskin kasih sayang. Sementara Miss Honey dengan hidupnya yang sederhana menawarkan harta sejati, perhatian. Adegan Matilda memilih tinggal dengannya bukan sekadar happy ending. Ini tamparan bagi dunia yang memaksakan ikatan darah. Dahl berteriak, keluarga sejati adalah mereka yang memilihmu, bukan yang sekadar berbagi DNA. Pelajaran 4, kemarahan bisa jadi bahan bakar positif. Telekinesis Matilda bukanlah sihir, itu amarah yang disalurkan. Setiap kali ia diremehkan oleh keluarganya atau dihina oleh Trunchbull, emosi itu berubah jadi energi. Tapi Dahl tak membiarkannya menjadi simbol balas dendam. Kekuatan itu hilang saat Matilda menemukan kedamaian di rumah Miss Honey. Apa pesannya? Marah itu manusiawi, tapi jangan biarkan ia menguasaimu. Alirkan ke hal yang membangun. Pelajaran 5, sistem rusak tak perlu ditaati, tapi dibalik, lihatlah Crunchem Hall, sekolah yang seharusnya mencerdaskan justru jadi penjara. Tapi Matilda tak mencoba memperbaiki sistem. Ia menghancurkannya dari dalam dengan kecerdikan. Dahl lewat ini berpesan, jika aturannya tak adil, mainkan permainan dengan caramu sendiri. Ini bukan ajaran anarki, tapi bentuk perlawanan kreatif, seperti menulis di papan tulis dengan kapur ajaib. Pelajaran 6, setiap orang punya kekuatan super. Telekinesis hanyalah metafora. Kekuatan sejati Matilda, kemauan untuk tak jadi korban. Miss Honey punya kekuatan super lain, empati. Bruce Bogtrotter punya ketahanan. Dahl mengingatkan, kita semua punya keunikan. Temukan, lalu gunakan untuk melawan kegelapan. Tapi dari semua pelajaran ini, ada satu yang paling menusuk. Dunia sering salah menganggap keanehan sebagai kelemahan. Matilda dianggap aneh karena suka baca. Honey dianggap lemah karena baik hati. Tapi lihatlah, mereka berdua yang mengubah takdir. Roald Dahl lewat kisah ini menjamin kita, bersyukurlah jika kau merasa berbeda. Itu artinya kau punya misi spesial. Dan seperti halaman terakhir sebuah novel yang tak ingin kita tutup, kisah Matilda Wormwood mengajarkan satu kebenaran abadi. Dunia ini penuh Trunchbull dan keluarga Wormwood, tapi selama ada buku yang terbuka, hati yang berani, dan secercah keajaiban, kita semua bisa jadi pahlawan. Matilda bukan sekadar karakter fiksi, ia adalah cermin retak yang memantulkan potensi terpendam kita. Setiap kali kau memilih buku daripada gosip, setiap kali kau membela yang lemah meski suaramu gemetar, setiap kali kau menolak diam di tengah ketidakadilan, kau sedang menyalakan api yang sama seperti Matilda. Api yang tak perlu menyala terang seperti laser, cukup jadi lentera kecil yang gigih menerangi sudut-sudut gelap. Roald Dahl mungkin telah tiada, tapi warisannya hidup dalam setiap anak yang memberontak lewat puisi, setiap guru yang mengajar dengan cinta, dan setiap kita yang percaya bahwa kebaikan itu seperti telekinesis, tak terlihat tapi bisa menggerakkan dunia. Jadi sebelum kita akhiri petualangan ini, ingatlah keluarga sejatimu mungkin sedang menunggumu di perpustakaan kota. Kekuatan supermu mungkin tersembunyi di balik kesendirian, dan keajaiban terbesar bukanlah menggerakkan gelas, tapi menggerakkan hati orang-orang di sekitarmu.
Jika kisah ini menyentuhmu, pertimbangkan untuk bergabung ke Arsip Terlarang, sebuah ruang rahasia bagi mereka yang haus akan kebenaran, keajaiban, dan pemikiran yang tak ditulis di buku pelajaran. Dengan menjadi member, kamu tak hanya mendukung channel ini, tapi juga membuka pintu ke konten eksklusif, naskah rahasia, dan diskusi yang hanya dimiliki oleh mereka yang seperti Matilda berani berpikir beda. Klik join, karena dunia butuh lebih banyak pembaca yang tak bisa dibungkam. Terakhir, izinkan aku mengutip kata-kata Matilda, sedikit keajaiban saja bisa membuat hidup jadi luar biasa. Mari ciptakan keajaiban itu dengan cara kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah aneh, tetaplah memberontak, tetaplah Matilda.